Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas enggak? Jelas, Bu. Oke. Sambil nunggu temannya karena saya nggak akan lama. Kita kan belum kenalan ya, tapi kalau kondisi di sini masih seperti ini, maka saya putuskan untuk mengajar secara online dulu sementara. Oke, kita mulai saja ya. Tadi saya sudah bagikan di WA Group tentang SAP atau standar acuan pengajaran kita. Selama perkuliahan ini, mungkin tidak saya minta untuk bisa dihidupkan ya kamera sekalian berkenalan. Belum pernah kita ketemu kan di kelas. Oke, sebelum kenalkan, nama saya Eka Warti, saya dosen dari Prodi Akuntansi. Ini Anda semester 3 ya? 2, Bu. 2. Oh, 2. Mungkin yang lain, ini dari Palembang semua atau ada dari luar kota? Halo, Yesi dari mana Anda? Dari Palembang? Palembang, Bu. Oke. Kita sekelas ada berapa orang ya Anda? Totalnya. Ini kalau yang di grup ada 11 ya. Oke. Kalau nanti teman yang belum masuk bisa di japri ya. Takutnya pas masuk sudah selesai. Oke, cewek-cewek semua. Oke, kita mulai saja materi kita. Sebelum mulai tadi sudah saya perkenalkan, nama saya Yuni. Saat ini posisi saya sama dengan Anda. Jadi saya juga sedang kuliah lagi. Jadi sama sedang menempuh kuliah lagi di Universitas Sriwijaya di S3 ya, saya ngambil S3, jadi sama-sama kita. Mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah pengantar manajemen untuk Anda. Ini materi akan saya kirimkan nanti di WA Group, tapi sebelumnya akan saya jelaskan via Zoom. Oke. Kelihatan nggak share screen-nya? Dibuka aja kalau mau ngomong ininya. Oke. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Oke, ini adalah materinya. Sebelumnya saya ingin menekan prolog, kenapa sih akuntansi kok harus belajar pengantar manajemen? Itu pasti ada satu pertanyaan yang biasanya mahasiswa tanyakan ketika masuk. Misalkan kuliahnya akuntansi, Bu, kenapa saya harus belajar manajemen? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Silahkan, mungkin Arin, Vera, Febrina, Rosalina. Mana ya Rosalina? Videonya. Biar kalau ketemu di jalan. Mungkin ada yang mau jawab, silahkan. Boleh untuk nambah poin apa keseharian. Kenapa sih Anda kuliah akuntansi, tapi kenapa harus belajar pengantar manajemen? Ada yang mau menjawab? Oke, saya jelaskan. Kenapa kita perlu belajar pengantar manajemen? Karena
kita di akuntansi itu ruang lingkup nanti kita akan kalaupun Anda bekerja di perusahaan Anda membawai bidang keuangan dan itu Anda harus tahu tentang manajemen perusahaan. Supaya ketika Anda membaca laporan keuangan ataupun membuat laporan keuangan, Anda tahu persis apa yang akan dibuat. Makanya di manajemen pun mereka akan belajar akuntansi. Yang akuntansi juga akan belajar manajemen. Nah, di sini kita yang akan banyak dibahas di sini, yang pertama materinya adalah sorry kenapa yang kebuka ini terus ya? Ini kayaknya nggak bisa diperbesar, jadi seperti ini saja. Ini kelihatan ya? Jadi materi kita akan belajar tentang pendahuluan. Apa itu sih? Tadi saya sebutkan kenapa kita belajar tentang pengantar manajemen. Kemudian apa itu manajemen dan manajer. Kemudian bagaimana perkembangan teori manajemen. Bagaimana manajer dan lingkungan eksternal organisasi itu akan bekerja sama. Kemudian perencanaan strategis itu seperti apa. Pengorganisasian, koordinasi, dan kemudian wewenang, penyusunan personalia, komunikasi, kita akan belajar. Nanti akan saya bagikan materinya kepada Anda nanti di WA Group. Kemudian, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan jelas membutuhkan manajemen. Karena saya mau tanya, kenapa perusahaan butuh manajemen? Nah, jadi Anda lain loh dengan SMA ya, biarpun baru selesai SMA. Kalau SMA, guru ngajarin Anda, iya Bu, ya. Kalau kuliah enggak, Anda akan banyak berinteraksi. Jadi jangan cuman bingung, nggak ngerti. Jadi silakan Anda sampaikan ketika saya nanya. Karena Pak itu ada poin lebih. Biasanya dosen ketika dia mempunyai penilaian kepada mahasiswa, mungkin nilai dia UAS kurang atau UTS, tapi ketika dia aktif di kelas dan dia sering menyampaikan pendapatnya, itu jadi satu penilaian yang tersendiri. Nah, oke, silakan. Siapa yang membutuhkan manajemen adalah perusahaan. Kenapa sih perusahaan butuh manajemen? Silakan, mungkin Tasya, Arin, atau yang lain mau menjawab? Yesi, Vera, Mei, Yulia, atau yang coba sendiri Leo. Leo kenapa gambarnya kucing ya? Oh Bu, baru sampai. Tadi lagi Oke, ada di kampus ya. Ya. Saya juga di kampus posisinya, tapi saya pikir lebih baik kita online dulu sementara karena saya sedang kondisi batuk pilek ya. Saya nggak mau menulari Anda. Jadi lebih baik kita kuliahnya online saja. Ya, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Tadi saya tanya siapa yang membutuhkan manajemen, adalah perusahaan salah satunya. Untuk apa sih? Ini ada jawabannya di bawah. Karena untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebenarnya manajemen itu adalah sama, organisasi ya, satu lingkaran. Jadi kalau misalnya kayak Anda kan kuliah. Kenapa sih Anda kuliah? Ada tujuannya. Saya coba mendengar suara Anda satu persatu. Oke, coba ke Tasya, tujuan Anda kuliah kenapa? Nggak bisa. Kenapa ya? Tasya, coba di open mic. Nggak bisa. Nah, tujuannya apa? Kuliah. Supaya kita sampai ke materi kita ya. Iya, Bu. Iya, tujuan Anda, kenapa Anda mau kuliah? Ini sama dengan tujuan organisasi, pasti ada tujuan sama dengan Anda. Kenapa Anda mau kuliah dan kenapa milih akuntansi? Untuk memperluas pengetahuan dalam bidang akuntansi juga, Bu. Oh, memperluas bidang akuntansi. Terus kenapa? Karena sudah bekerja atau kuliah saja? Sambil kerja, Bu.
Oh, sambil kerja. Oke, bagus ya. Kerja di mana Tasya? Di kakak, Bu. Kakak, oke. Oke, silahkan. Boleh saya mute lagi ya. Jadi, ketika Anda memilih kuliah dan memilih kenapa saya harus kuliah sambil bekerja, itu harus satu pilihan yang susah. Kalau saya mengalami ketika saya kuliah D3 sampai dengan saya kuliah sekarang S3, kuliah itu sambil bekerja. Jadi nggak pernah kuliah sambil kerja. Jadi Anda bisa merasakan bagaimana susahnya membagi waktu. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita ambil. Jadi Anda harus tetap semangat dan bisa bagi waktu. Jadi ketika misalnya Arin tadi misalnya, oh saya atau siapa yang kuliah bekerja, saya ini Bu, izin harus ada kegiatan kantor, silahkan. Ada izin dengan saya, nanti nggak apa-apa. Ya juga begitunya dengan perusahaan, ketika Anda bekerja dan izin Pak saya mau kuliah dulu, ada kegiatan kuliah, misalnya tugasnya harus ke lapangan atau kita kunjungan, Anda bisa izin. Nah, itu seperti itu. Makanya untuk mencapai tujuannya, ada banyak orang. Misalnya ada kuliah tujuannya adalah biar saya dapat gelar Bu. Paling nggak S1 buat nakutin calon mertua saya. Ya, kenapa? Kan kalau ada gelarnya jadi gimana gitu. Itu satu tujuan ya. Kemudian sama dengan perusahaan atau organisasi di sini. Kenapa? Dia ingin memperoleh apa? Memperoleh laba. Nah, ketika memperoleh laba, itu kan tugas Anda ya, akuntansi nanti membuat laporan keuangan. Nah, ini harus ada pengaturan manajemen yang tepat di sini. Kalau enggak akan jalan. Usaha apapun, termasuk ketika itu usahanya maupun usaha kecil ya, misalnya dagang mie ayam atau dagang bakso atau jualan pempek, tetap dia harus ada manajemen. Kemudian juga untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Ini gimana maksudnya? Contohnya seperti ini. Misalnya, Anda tadi yang kuliah sambil kerja ya, contoh mudahnya. Anda mau ujian. Ketika Anda ujian, ternyata di tugas ada kantor harus ngelembur atau ada tugas keluar kota. Nah, itu gimana cara menjaga keseimbangannya? Itu harus Anda cari jalan keluarnya, jangan sampai dua-duanya Anda tidak dapat. Di kerjaan Anda dapat peringatan karena nggak ikut lembur, atau di kampus Anda dapat nilai jelek karena nggak ikut ujian. Cara gimana? Itulah pentingnya komunikasi. Jadi Anda komunikasikan dengan dosen, dengan tata usaha di kampus, dengan di perusahaan seperti apa baiknya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan itu biasanya untuk yang kuliah sambil kerja pasti ada salah satu hari nanti akan seperti itu. Ya, jadi Anda jangan takut ngomong sama dosen. Ini, oh Bu, saya gimana baiknya? Apa saya ujian susulan atau seperti apa atau gimana? Ya, itu tips dari saya ya. Mungkin masing-masing dosen berbeda. Itu untuk tujuan manajemen. Kemudian kenapa sih belajar pengantar manajemen? Supaya perusahaan itu efisien. Artinya apa? Jadi pekerjaan yang selesai itu tepat waktu. Jadi kalau misalnya nggak diatur waktunya, manajemen waktu nggak diatur, Anda bekerja nih. Karyawan kerja dari pagi sampai jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau tidak ada manajemen yang mengatur dengan baik, tidak selesai satu laporan. Karena banyakkan ngobrol dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa sama dengan kita. Kita diatur dengan 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir nanti ya. Jadi, dan untuk syarat mengikuti ujian adalah absensi Anda, di kuota kuliah saya, minimal adalah 80% harus masuk. Jadi kalau Anda kurang dari itu, Anda yang berarti bisa ikut ujian ya. Nanti ada tugas tambahan. Itu seperti itu. Nanti Anda kalau misalnya mau izin, silahkan Anda japri saya. Boleh, ada nomor saya kan di grup. Nah, kemudian inilah namanya efisiensi, contoh seperti itu. Kemudian adanya derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Contohnya gimana sih? Ketika kita sama saya contohkan lagi kayak tadi, balik ke kuliah sambil kerja. Ketika kuliah sambil kerja, Anda pasti mengorbankan satu hal yang harus Anda korbankan, apa? Waktu. Yang bisa pulang kerja sampai rumah santai, tidur-tiduran, terus bisa nonton TV, segala macam. Ternyata apa? Anda harus kuliah. Dan itu luar biasa, saya sudah pernah mengalami. Jadi
itu ada namanya tingkat pengorbanan. Ketiga adalah konsep matematikanya harus jelas, ada output dan input. Apa sih outputnya? Adalah hasil. Nanti kalau Anda kuliah, Anda akan menemukan dapat apa? Gelar, satu. Kedua, Anda dapat kepuasan karena Anda sudah S1. Pasti akan lebih dari teman-teman Anda yang cuma kuliah SMA. Itu hasilnya. Kemudian produktivitas. Anda pasti cara berpikirnya akan berbeda karena Anda sudah kuliah. Ya. Dan kalau di perusahaan, inputnya itu adalah ini, tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Inilah yang harus Anda hitung secara akuntansi nantinya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Materinya nanti Ibu kirim di grup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Leo, ada ketua kelas ya? Coba dibuka dulu ininya. Kak. Iya, Bu. Oke. Ada yang baru masuk. Jadi nanti kita akan nanti setelah ini kan saya rekam ya, nanti kita berfoto. Nah, tadi dari materi yang saya sampaikan ada yang ditanyakan. Pertama tadi mengajarkan tentang bagaimana kenapa sih pengantar manajemen itu penting. Kenapa sih pengantar manajemen itu diperlukan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, bagaimana tergantung soal manajemen waktu. Oke. Pertemuan pertama masih ada tugas untuk saudara. Jadi, minggu depan Anda buat, insya Allah kita bisa ketemu secara langsung ya, biar bahasnya lebih enak. Kalau saya sudah sehatnya nggak flu lagi. Jadi nanti Anda buat di rumah tentang jadwal Anda sehari-hari. Itu kita akan belajar manajemen waktu sebelum Anda bisa membuat satu kerangka manajemen untuk nanti belajar pengantar manajemen lebih mudah. Jadi Anda buat manajemen waktu Anda. Contohnya seperti ini. Anda bangun jam berapa? Setelah bangun tidur apa kegiatan Anda? Usually kadang beda-beda setiap hari, tapi yang umum Anda lakukan setiap hari itu apa? Sampai Anda kembali tertidur lagi. Ya. Anda buat itu saja di kertas biasa. Nanti ketika kita ketemu, kita bahas bareng. Ya, kita bahas bareng satu persatu minggu depan. Nanti Anda akan tahu manajemen waktu Anda sudah bagus atau belum. Jadi kita sharing, belajar ya. Jadi gimana cara Anda membagi waktu, yang kerja sambil kuliah atau yang kuliah saja, biar balance, dapat semua ya. Kerjanya dapat, kuliahnya lancar. Kalau di awal-awal oke lah masih lancar, tapi di tengah jalan biasanya akan ada berapa halangan. Ya, itu tugasnya tolong sampaikan ke teman-teman yang belum datang hari ini. Jangan lupa ada absensi online juga nanti. Jadi hari ini sebenarnya materi saya ada menyampaikan SAP saja, tapi saya tadi tempat kulik tentang pengantar, apa itu pengantar manajemen. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Siti Adira ini yang pernah ke rumah saya ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Leo, ada di sini cakep sendiri loh, karena teman-temannya cewek semua. Oke. Oke, ada yang bertanyakan? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri perkenalan kita di awal pertemuan. Karena harusnya minggu kemarin juga masih kondisinya badannya nggak enak, ini sudah agak mending ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu dan jangan lupa tugasnya. Ingatkan saya kalau nanti saya lupa ngirim materi ini. Ya, Leo, tolong ingatkan saya. Ya, jadi materinya akan saya kirimkan. Nanti lanjutan materi ini kita bahas minggu depan di kelas. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan pertama dan perkenalan kita.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.